وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir dan juga Sunan An-Nasa'i biidznillah taala. Yang kita di tafsir surat Al-Baqarah ayat 150 iya kah? 152 sekarang, bukan 159, bukan? Kalau bulan lalu libur kita 100, sekarang 159 saya ingat ana, atau 160 malah. Hah? 161 malah, ayo. Nanti 162 sampai lama-lama 286. Gimana menurut antum, gimana? Anak kok ingat antum ingat termul, nggak tahu. Ikut jumhur aja karena antum nggak tahu ya. 161 ya, oke. Itu udah September, itu udah 162. Ya, itu September 162 Pak, terakhir ya. Berarti sekarang wa ilahukum ilahu wahid ya. Apa ayat 163. Oke, kita 163 dan 164. Taib, dua ayat ini insyaallah. 163 kata Rabb kita azza wa jalla, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala an tafarrudihi bil ilahiyyah wa annahu la syarika lahu wa la adila lahu bal huwa Allahu al-wahidu al-ahadul fardus samadul ladzi la ilaha illa huwa. Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang kesendiriannya dari segi keberhakan untuk disembah, dan bahwa saya tidak ada yang berhak berserikat dengannya dan sebanding dengannya, tidak ada, melainkan Allah Ta'ala. Dialah Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Fard. Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Fard itu semakna, yaitu satu, menyendiri. As-Samad, yang mana makhluk bergantung padanya, itu As-Samad. Makna As-Samad yaitu yang segala makhluk bergantung padanya. Alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Wa annahu ar-Rahmanur Rahim, dan bahwa Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Sang Pengasih, Sang Penyayang. Dalam suatu hadis dari Asma binti Yazid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Ismullahil a'zamu fi hatainil ayatain. Nama Allah yang paling agung itu ada di dua ayat ini, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim, Al-Baqarah ayat 163, dan juga ayat kursi atau di ayat awal surat Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi
ini mencakup nama Allah yang agung, wa ilahukum ilahu wahid, ilah. La ilaha illallah, ilah, yaitu Allah. Sebagian ulama menyatakan nama Allah yang paling agung ya Allah itu sendiri, nama itu sendiri. Sebagian ulama lainnya menyatakan nama Allah yang paling agung Al-Hayyul Qayyum. Kemudian setelah ayat ini kata Ibnu Katsir, "Tsumma dzakarat dalila ala tafarrudihi bil ilahiyyati bi khalqis samawati wal ardi wa ma fihima wa ma baina dzalika mimma dzara'a wa bara'a minal makhluqatid dallati ala wahdaniyatihi." Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan keberhakannya untuk disembah, Waalaikumsalam, maka Allah taala kemudian menyebutkan penciptaan langit-langit dan juga bumi dan apa di antara keduanya dan apa yang tersebar dari makhluk-makhluk yang semua ini menunjukkan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dari segi penciptaan dan keberhakan untuk disembah. Ya, ini ayat yang agung, ini salah satu ayat yang menjadi ayat favorit Anda juga nih. Yaitu Al-Baqarah ayat 164. Ya. Yaitu kata Allah Azza wa Jalla, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas." وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Pada ini bisa tolong bacain artinya Pak Dina? Arti dari 164. Bisa. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah matinya atau keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaranan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Baik, Allah Ta'ala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard", sesungguhnya dalam penciptaan langit, as-samawat, langit-langit dan juga bumi. Dan di sini kata Allah, "Khalqis samawati wal ard", kata Ibnu Katsir, "Tilka fi irtifa'iha wa latafatiha wa ittisa'iha wa kawakibiha as-sayyarati wathawabiti wa dawrani falakiha." Di langit ketinggiannya, kelembutan langit itu, keluasannya, bintang-bintang yang berjalan di langit, kemudian juga hal-hal yang selalu eksis setiap hari dari matahari dan bulan. Wa hadhil ard fi kithafatiha wa inkhifadhiha wa jibaliha wa bihariha wa qafariha wa wahadiha wa imraniha wa ma fiha min al-manafi'. Dan juga bumi di ketebalannya, juga inkhifad, bagian dasar yaitu dataran rendah bumi, jibal, dataran tinggi bumi, gunung, bukit, bihar, lautan bumi, dan seterusnya dari apa-apa yang ada di dalamnya dari manfaat. Ini langit dan bumi dulu. Taib, para saintis bersepakat bahwasanya makhluk hidup umumnya tercipta dari air atau kebaikannya dan juga rizkinya itu dari air. Allah Ta'ala katakan, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Di langit itu rezeki kalian, yaitu maksudnya air. Dan air menjadi pemegang peran penting untuk kehidupan biologis manusia dan makhluk hidup lainnya dari binatang, baik ternak maupun yang liar. Coba berapa banyak, ya ini kan bumi nih, globe bumi. Kita coba misalnya kita pikirkan, ini salah satu ayat yang bisa menjadi dasar
agar kita untuk belajar ilmu ekologi. Ada ilmu namanya ilmu ekologi. Jadi orang namanya eko itu mulia banget sampai jadi nama ilmu juga, eko dan logi, masya Allah. Iya. Tapi eko di sini maksudnya ekosistem, habitat dan environment. Maksudnya ekologi di sini ilmu tentang lingkungan. Dulu di Jakarta itu ada pendidikan PLKJ namanya. Ada ilmu namanya PLKJ, Pendidikan Lingkungan Kesehatan Jakarta. Kalau sekarang nggak berlaku ilmu tersebut karena jajanan udah banyak. Dulu kita itu melajari ilmu PLKJ, itu diajari jangan jajan di pinggir jalan. Sekarang depan komplek DDN isinya makanan pinggir jalan. Enggak, GoFood pinggir jalan, apa-apa pinggir jalan, kita udah enggak steril, bodo amat dah gitu. Jadi udah. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu seperti memerintahkan kepada kita agar bertafakur dan peduli terhadap environment, lingkungan. Dan zaman sekarang kesadaran ekologis dan environment itu cukup kenceng, terutama di negara barat. Indonesia aja nih yang masih kurang. Antum kalau naik kereta Wush misalnya, atau antum di tol inilah MBZ atau misalnya, coba misal lewat Karawang, Cikampek, lihat asap-asapnya coba. Di tempat-tempat industrial, banyak asap. Sampai matahari aja nggak kelihatan. Banyaknya asap itu, daerah situ, subhanallah. Nah juga orang-orang barat udah pada mulai, barat, Cina, itu sadar akan masalah emisi gas, ya, masalah yang mengubah climate atau musim. Ya kan sekarang coba musim nggak beraturan. Sekarang panas, tapi nggak tahu nanti sore gimana, malam gimana, ya kan? Itu berulang kayak gitu. Ini udah masuk harusnya musim dingin, ya musim dingin, gitu. Kalau musim politik biasanya pertengahan tahun, ya. Kalau sekarang musim dingin nih, tapi kadang-kadang musim dingin pun panas. Ya, musim panas juga. Ya, iya karena apa? Karena masalah emisi karbon. Ya, jadi cuaca agak kacau. Dulu saya di pesantren Salatiga di kaki Gunung Merbabu. Dingin sekali, masya Allah. Pertama kali first time di era akhir 90-an turun dari bis di Jalan Raya Solo Semarang di depan Gapura gang ke pesantren. Pertama kali orang Jakarta atau masih lulus kelas 6 SD dari Jakarta yang biasa ngelihat mall, ngelihat kereta Jakarta dan seterusnya, ke daerah itu dinginnya luar biasa, dingin banget, masya Allah. Sekarang sih jadi orang Bekasi sih, alhamdulillah orangnya. Nah kemudian ke sana nggak sedingin dulu, ternyata sampai gunung, kaki gunung pun terkena imbasnya dari masalah lingkungan sebenarnya. Ya ekonomi juga, lingkungan juga. Sekarang udah mulai ada electric car, bukan apa namanya? Bener ya, yang merek BYD dan semisalnya, impor dari China, ya kan gitu. Oke, itu kan memang mengurangi emisi karbon, mengurangi polusi dan semisalnya, ya kan. Tapi apakah itu menjadi solusi? Wallahu a'lam. Karena masih diragukan sebagian pakar. Toh untuk pembuatan car atau mobil tersebut juga di industri juga memerlukan tenaga dan juga energi juga. Akhirnya asap-asap juga kan gitu kan. Tapi memang secara practically ketika mengendarai memang berkurang emisi karbon itu. Ada sisi itunya, ya ada benefitnya juga. Tapi para pakar bilang kalau misalnya mobil-mobil seperti ini diberdayakan pun terus laku, akan ada demand dan permintaan pasar yang banyak sehingga produksi harus melimpahkan. Dan dalam memproduksi mobil ini sama aja juga butuh energi. Jadi serba salah ya. Apakah masalah environment atau lingkungan ini bisa menyentuh sisi ketakwaan? Jawabannya bisa, tapi dimulai dari hal kecil coba. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa situna aw sab'una syu'bah. Iman itu 60 atau 70 cabang sekian gitu. A'laha la ilaha illallah wa ilahukum ilahu wahid. Paling tingginya adalah la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Tauhid paling tingginya iman tauhid. Wa adnaha, dan paling rendahnya iman apa? Imatatul adza 'anit tariq, yaitu menyingkirkan hambatan
atau hal yang buruk dari jalanan. Nah, ternyata effort kita atau ikhtiar kita untuk menjaga lingkungan dengan tidak buang sampah sembarangan, ya, ada duri kita cabut kita ambil, ada paku payung kita ambil, ya, ada hal-hal rintangan di jalan yang mengganggu lingkungan dan perjalanan orang kita ambil, kita singkirkan. Ini semua ternyata nilainya ibadah, ya, kaitannya dengan iman. Tapi kalau misalnya kita lihat Barat, terutama orang British, ya, British itu orang yang paling peduli terhadap climate, yaitu cuaca. Dari satu bumi ini, orang yang paling selalu ngeluh tentang cuaca itu siapa? Orang British. Kalau hujan salah, mendung salah, panas salah. Orang British belum tahu orang Indonesia gimana, gitu kan? Nah, orang Indonesia kadang-kadang kita juga begitu. Dikasih hujan, pengennya panas. Dikasih panas, pengennya hujan, gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang yang menyadari masalah ekologi dan juga environment di Barat, itu mereka hanya untuk survive, bertahan hidup supaya lebih hidup nyaman. Tapi coba kalau misalnya orang Muslim sadar akan pentingnya ekologi yang sehat dan juga environment yang layak, itu karena lillahi ta'ala. Ya, karena lillahi ta'ala. Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin pernah menyatakan, kalau menyingkirkan rintangan di jalan itu berpahala, ya kan? Maka membuang rintangan di jalan berdosa. Gitu. Ya, tanpa hajat dia misalnya banyak tikus mati di rumahnya kan? Kena racun. Terus banyak bawa tikus kisah ditaruh di jalan raya biar digencet sama ban-ban, udah selesai urusan. Ini mungkin bagi orang yang pikirannya pendek, ya udah selesai urusan. Tapi sebenarnya kan nggak selesai urusannya. Pertama dia zalim. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, kubur kayak gitu kan. Bukan jalan tempatnya. Sebenarnya bang, jalan, Anda pernah lihat orang kayak gini. Tapi waktu itu Anda masih kecil, jadi belum bisa amar ma'ruf nahi munkar. Nah kemudian juga itu bisa bermadarat. Misalnya itu bangkai, najis, bangkai, kena ban motor misalnya, kepercik darahnya, kebawa ke rumah. Yang mungkin orang itu kemudian ketika ke rumah memasukkan motornya ke dalam rumah, dan di rumahnya ada bayi atau balita mainin ban, kena di situ, terus ngisep-ngisep. Kita nggak sampai ke situnya, gitu. Maka bisa jadi buang sampah sembarangan itu apa? Dosa. Bukan hanya masalah melanggar peraturan daerah atau pemerintah, bukan hanya itu, tapi dosa, ya. Ketika menghilangkan rintangan di bumi aja itu berpahala, maka lawannya yaitu membuat rintangan dosa. Bikin portal semaunya tanpa izin dari RT, tanpa persetujuan RT atau semuanya, itu juga bisa dosa. Itu juga bisa dosa, ya, bisa menghalangi orang-orang. Maka masalah ini jemaah, ekologi, environment. Misalnya kita melihat ke alam semesta ini, ya, Allah Ta'ala sering menyebutkan tentang masalah turunnya air dari langit. Wa anzalna minas sama'i ma, gitu. Kami telah menurunkan air dari langit. Nah, itu dari as-sahab, dari awan. Dalam ilmu ekologi pun hal-hal ini dibahas. Walaupun Al-Quran bukanlah buku ekologi, tetapi di dalamnya kita diperintahkan untuk tadabbur dan tafakur tentang semesta ini. Kita punya di sini kosakata as-samawat, yaitu 7 lapis langit. Kemudian al-ard, yang itu kecil sekali dibandingkan dengan langit itu. Langitnya sangat luas. Nah, ada namanya sahab. Sahab ini adalah awan. Ya. Nah, awan ini terkumpul padanya hidrogen atau hidro, ya. Itu disebut dengan hidrosfer, ya. Jadi air itu adalah hidrosfer, ya. Baik itu awan kalau di langit atau di angkasa sana, di atas sana. Dan di bumi pun Allah menyediakan hidrosfer yang khusus, ya, yaitu air di bumi dan lain-lainnya. Bumi ini berapa persen air, Pak? 69? 70%. Ada bilang 70 sekian, pokoknya 71, 70% lah. 30%-nya daratan yang tampak gitu kan.
Nggak tahu nanti bakal, kan 70% bisa aja 71% ketika pantai selatan dan Jakarta udah udah banjiran. Oke. 70% itu berarti air. Nah, dari 70% itu, berapa persen laut, air laut berapa persen? Lebih banyak air laut atau bukan laut kira-kira? Lebih banyak air laut. Dan air laut itu asin. Bukan untuk diminum normal gitu lah kita. Nah, tambah haus malah. Air yang layak diminum untuk manusia itu cuman air sungai atau danau dan air di bawah tanah. Itu cuman itu doang yang bisa diminum manusia sehari-hari untuk bisa didapatkan, cuman itu. Oke? Dan itu cuman 1% dari 70% di buminya air. Oke, jadi ini bumi ya, 70% air. Kebanyakan dari itu adalah laut. Dari 70% ini, 70% kita jadikan satu lembar lagi nih. Dari 100% dari 70% ini, kebanyakannya di laut. Oke. Sisanya mungkin 30 atau sekitaran itu, 30% itu air yang memang tawar. Dari air yang tawar mungkin 30% ini, sekitar 29, air laut itu sepertinya 69%. Dari seluruh, dari perairan di bumi ini, seperti 69% itu air asin laut. Oke, itu nggak bisa kita minum. Nah, berarti 31% itu air tawar. Di bumi ini 31% air tawar. Dari 31% ini 30% itu air es dan glasier namanya. Glasier itu air yang mengendap di kutub-kutub sana. Itu bongkahan yang sangat banyak. Ya, gunung es di sana. Bongkahannya di gunung es di kutub selatan, kutub utara, itu air tawar ya. Tapi itu nggak kita minum. Berarti yang kita minum selama ini untuk semua manusia dengan segala miliar manusia ini, yang 1% ini. Paham nggak di sini berarti? 1% ini apa? Air sungai yang masih bagus, atau air sungai lah, pokoknya semua mau bagus mau enggak. Air danau dan air bawah tanah. Ya. Dan itu cuma 1% doang itu. Tapi dengan 1% itu bisa membuat kita semua minum. Gitu, bisa membuat kita semua minum. Alhamdulillah. Allah Ta'ala katakan gini di surat Al-Mu'minun. Wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin. Kami telah menurunkan air dari langit, yaitu dari awan, biqadarin, dengan kadar. Qadar ini takdir ya, takdir Allah. Kadar ini baik secara quantity atau secara quality. Secara quantity yaitu kadar berapa ton atau berapa itu Allah Ta'ala Maha tahu. Ketika Allah Ta'ala ingin menghujani Bekasi, itu sudah Allah preparekan, persiapkan, yang ada di awan itu sekian ton air atau berapa air gitu, literan air. Kalau dikumpulkan semuanya itu sudah Allah tahu. Dari segi quantity-nya. Dari segi quality-nya how, yaitu bagaimana menurunkannya. Bagaimana, kapan, itu Allah Maha tahu. Bagaimananya turun hujan, coba kalau misalnya nih ada eksperimen, beberapa saintis dan ahli fisika mereka mengadakan eksperimen dan mereka kamerain juga gitu, eksperimen dari helikopter itu membawa gentongan air gede sekian puluh atau ratus meter di atas dan di bawahnya ada mobil. Nah, gentongan itu kemudian nanti akan bukan bocor ya, dibuka ininya dan air langsung ber gitu. Nah, turunnya ber gitu, turunnya langsung sepaket sekaligus. Mobil hancur. Iya, dari 100 meter atau berapa ratus meter. Mau kena mobil itu, hancur mobilnya. Benar-benar hancur.
Ya, emang hancur, langsung penyok bagian atas mobil itu, kena air yang mungkin entah mungkin berapa ratus kilo atau nggak tahu, hancur. Iya, maksudnya beratnya jadi berat itu. Nah, sekarang kita lihat berapa kilo awan terhadap bumi ini coba. Kalau kita lihat naik pesawat kan biasa ada keterangan kita udah di ketinggian berapa kaki gitu kan. Itu udah capek awan tuh. Dan ternyata awan itu Allah Ta'ala sifati awan itu syadid, yaitu keras, karena mengandung hidrogen yang sangat kuat gitu. Sehingga ketika pesawat menembus awan terjadi turbulence, getaran. Antum tahu pesawat berapa puluh ton atau berapa? Coba pesawat berapa? Mungkin ratus ton, nggak tahu berapa. Berat kan? Itu awan kena pesawat yang sedang meluncur 300 km per jam atau 400 km, cus, turbulence. Kita disuruh duduk, jangan diri, gitu kan? Lihat bagaimana ketika pasti sudah. Kemudian ketika itu kan air semua itu. Berarti air termasuk masya Allah pasukan Allah yang luar biasa. Dan Allah Ta'ala kemudian, jangan nangis Kin, nangis, kamu antum nangis. Jadi dia pakai jarang-jarang orang yang dengar kajian seperti ini tentang ekologi dan air langsung nangis, itu tauhidnya luar biasa itu. Luar biasa Kin ini. Iya. Habis kena musibah atau gimana kok bisa sakit mata ya, syafakallah. Nah kemudian kan kalau misalnya kita lihat, perhatikan bagaimana Allah menurunkan hujan sampai di bumi ini dengan tetesan-tetesan. Ya paling ekstrimnya hujan es, ya memang sudah jadi es gitu dengan saking dinginnya itu. Gimana Pak? Yang sekarang tidak berbahaya umumnya hujan, tidak berbahaya secara kita kena dengan air itu nggak berbahaya. Kalau dari segi tetesannya, adapun dari segi asamnya atau mungkin dari segi kondisi tubuh atau anginnya itu beda lagi. Tapi dari segi tetesan secara bagaimana turunnya itu, alhamdulillah nggak berbahaya. Coba kalau kayak tadi carturnya, gitu langsung. Iya penyok. Pernah nggak kita ngerasain lagi naik motor tiba-tiba hujan gitu loh, langsung diserbu gitu. Langsung minggir kita. Ya. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin, dengan kadar. Kadar di sini baik kuantitinya atau kualitasnya, yaitu kualitas air dan juga bagaimana penurunannya. Itu Allah Ta'ala atur. Kemudian kata Allah fa'askannahu fil ard. Maka kemudian setelah turun hujan, askannahu fil ard, kami tetapkan, sukunkan, sakinah itu menetap, kami menetapkan air itu fi al ard. Fi di sini kan bisa dua makna Pak. Dalam bahasa Arab fi bisa makna ya inside, bisa maknanya on the top of atau on the ground, di atas tanah. Nah air di bumi ini fa'askannahu fil ard, kami tetapkan air di bumi itu bisa di dalam ground, di dalam tanah, di bawah tanah. Bisa juga maksudnya sukun di sini tenang di atas tanah. Nah kalau di atas tanah berarti berupa danau, sungai dan laut. Kalau di bawah tanah ya berarti air-air di bawah tanah, sungai bawah tanah ada itu. Fa'askannahu fil ard, kami tetapkan itu di dalam bumi atau di atas bumi. Ya itu ada ya. Nah tadi kita lihat air yang bisa kita minum, bisa kita jadikan buat taharah, bersuci, mandi, bisa buat cuci mobil. Itu dari 100% air yang ada di muka bumi ini cuman 1% doang. Enggak, tadi 99% itu laut, asin. Enggak mungkin kita cuci mobil pakai air laut ya. Kemudian 30%-nya itu air yang mengendap di gunung-gungung es di kutub utara, kutub selatan ya, dan di tempat-tempat yang tidak memungkinkan kita untuk menjangkaunya. Nah, yang bisa kita gunakan hanya 1% untuk seluruh humankind sekarang, seluruh manusia. Nah, para ahli ekologi dan juga ahli lingkungan, mereka mulai khawatir jika air-air ini yang 1% ini habis. Disebabkan apa? Disebabkan emisi karbon.
Bisa aja. Ya memang ada efeknya. Loh kok bisa? Ya gini loh. Allah kan tetapkan air di bumi. Terus Allah Ta'ala katakan wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Dan kami itu maha kuasa, maha mampu untuk menghilangkan itu air semua. Dengan cara Allah, terserah Allah gimana caranya. Tapi kalau pakai ilmu tentang ekosistem, bagaimana bumi dan langit, kalau pakai ilmu sains, air itu kan dari 100% air di muka bumi ini, kita lihat 69 air laut, 30% air es di gunung es dan seterusnya. Kalau misalnya air awan, yang di awan, itu dari mana coba? Sebagian pakar mengatakan itu adalah resapan atau endapan dari bumi ke langit. Naik itu air. Laut nanti naik. Nah dia ini karena hidrogennya bagus, akhirnya menjadi tawar lagi, nanti dihujanin lagi. Tapi sekarang kalau misalnya karena misal emisi karbon ada banyak halangan air dari bumi menguap, ya kemudian ke atas nggak bisa lagi ke atas, jadinya kering tanpa awan, tanpa adanya angin, tanpa adanya kering, panas jadinya gara-gara emisi karbon ini. Ya kemudian mulai kering, ya ada air kotor hasil dari manusia mencuci, manusia mandi, manusia menghabiskan air kotor semua. Terus gimana dong? Limbah, pabrik. Nah, pabrik kan juga menyumbang emisi karbon yang cukup tinggi. Akhirnya limbah lebih banyak. Allah Maha mampu untuk membuat kekeringan itu. Drought, kekeringan. Ya bisa itu terjadi. Kalau dulu mungkin masa kekeringan di Arab, di apa, emang mungkin dari segi buminya, geologinya, mungkin kontur tanahnya dan semisalnya, karena bawahnya minyak bukan air gitu. Nah mungkin itu masih maklum. Tapi kalau negara yang gemah ripah Lojinawi, ya kan, sampai ada lagunya gitu kan. Masih ingat gak Pak, tahun 2023 apa 2024 yang kita itu sampai berbulan-bulan itu belum pernah hujan. Kali dekat rumah anak aja itu sampai cetek itu, kelihatan ikan-ikan kecilnya kelihatan. Itu sampai segitunya gitu loh. Berbulan-bulan. Ya, sampai konon katanya terjadi hujan di daerah Jakarta, tapi itu hujan buatan pemerintah. Nggak tahu dah itu, kalau itu anak nggak tahu dah, itu konspirasi, itu ilmu konspirasi anak nggak tahu kalau itu. Ya, sampai pernah terjadi kayak gitu. Ya, maka kata Allah kita bisa kok menghilangkan itu semua, air itu kita bisa hilangin. Ya, orang nyari air sampai di Bandung, di mana itu sampai ngantri, bawa dirjen apa gitu, deterjen, enggak lah, mau nyuci, dirigen, alah apa itu, pokoknya bawa itu semua, sampai ngantri berpuluh-puluh orang. Inikah gemah ripah Lojinawi yang disebutkan, saking kayaknya kita sampai air susah. Iya, air laut banyak, tapi nggak bisa kita konsumsi sehari-hari, nambah pusing nanti, ya kan? Nah, lihat di sini penciptaan langit dan bumi, sebegitu dahsyatnya. Mungkin di zaman dahulu, di zaman Nabi, di zaman salaf, di zaman para ulama zaman dulu, belum kepikiran hal-hal kayak ini jemaah, karena ya teknologi ketika itu belum seperti sekarang, dan juga masih banyak orang natural dalam spending sesuatu secara natural, nggak pakai alat, nggak pakai apa. Ya maka ternyata sekalian, dengan kompleksnya kehidupan di zaman sekarang itu, memikirkan hal-hal seperti ini, mempelajarinya itu bisa menjadi ibadah, ya. Bahkan kalau misalnya antum beli mobil apa, listrik namanya, mobil apa? Itu sebutnya mobil apa sih? Mobil listrik, electric car gitu ya. Iya. Jual nggak Pak? Belum ya, karena belum ada yang bekas ya. Banyak udah. Oh gitu. Oh, bahasanya aja belum, kesadarannya belum. Misalnya saja, misal. Antum beli electric car ini bukan karena gaya-gayaan, bukan. Ya, tapi karena antum pengen menyumbang, meminimalisir emisi karbon. Dengan niatan untuk perhatian lingkungan, dan antum niatkan supaya dapat pahala di situ, dapat pahala beneran. Asal ada duitnya, itu dia masalahnya. Kalau nggak ada duitnya jangan.
Jadi dosa nanti antum membebani sesuatu yang antum tidak mampu, ngutang tanpa kebutuhan gitu loh. Begitu. Riba lagi kan gitu. Makanya kalau mau beli sama Pak Dede aja insyaallah aman. Iya, expander. Tunggu expandernya. Iya. Tapi itu kalau memang ada niatan gitu dan tidak menyusahkan diri gitu loh. Adapun kalau misalnya nih zaman sekarang nggak mau punya motor, menyusahkan diri sampai tersisa itu nggak boleh. Nggak mau punya motor, ya untuk supaya tidak mengurangi emisi karbon, anak mau menyumbang supaya lebih sehat bumi ini, maka pakai sepeda. Silahkan boleh, beneran boleh. Tapi kalau dari Jatisari kemari naik sepeda, ya bagus itu. Ya oke, cuman berapa kilo doang, oke, bisa. Olahraga bagus. Kadang olahraga sih olahraga Pak, tapi sampai Pondok Gede asapnya semua, ini sama aja sebenarnya. Percuma mau kita mau pakai masker sepedaan, bahaya juga. Kan sebagian orang ada yang mati gara-gara itu. Kita membuka masker, isinya asap, kita hirup semua. Makanya kalau olahraga memang sepedaan bagusnya di pedesaan, di tempat yang memang cukup baik udaranya. Nah oke, kalau kayak itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia misalnya mau ke kantor puluhan kilo, kemudian dari dia rumahnya di Pondok Gede, Jati Makmur, ya di Jati Makmur, ya kemudian dia kerjanya di Bintaro, naik sepeda. Di Bintaro, Masya Allah. Bintaro itu berarti kan bapaknya namanya Taro, makanya Bintaro. Iya. Nah itu kalau misalnya ke sana naik sepeda, itu bukan mempersulit saja, itu menyiksa diri sebenarnya. Malamnya pulang, subhanallah, ada orang kayak gitu. Alhamdulillah udah punah orang seperti itu karena terlalu jauh itu, menyiksa, maka nggak boleh. Tadi kita pun kalau emang mau ibadah dengan memelihara lingkungan yang kita mampu aja, yang tidak menyiksa kita. Kalau kita mengurangi emisi karbon di bumi ini, tapi justru madarat buat tubuh kita, ya berarti antum sama aja, ya gaya luang tutup lubang dong, gitu kan? Ya. Nah itu tentang itu kok tukang ketoprak mana tantang? Hah? Beneran? Tadi ada loh tadi, Ana lihat tadi. Tadi ada tukang keropok itu. Ana lewatin, Ana salib tadi. Ini nih yang kayak roke kata yang biasa dikaji lah. Tapi sekarang enggak ini atau karena dia udah ngeliat Ana mungkin. Oke, kemudian wal fulkil lati inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan perbedaan malam dan siang. Kalau dalam ayat-ayat lain tuh ada yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Ya artinya itu aulaja yuliju itu adkhala yudkhilu, menyusupkan, dimasukkan siang nih maghrib gitu kan. Malam tuh dimasukin. Tapi perlahan. Bukan, jadi ilaj itu ini kalau tahu ilaj ya, afwan banget nih. Afwan banget, mungkin agak vulgar agak, tapi ini ilmu juga. Maaf, dukhul atau masuknya zakar suami ke kemaluan istrinya, ya itu masuk perlahan dan itu ilaj namanya, seperti itu, ya. Nah siang kata Allah, siang dimasukkan oleh malam dimasukkan oleh siang. Allah Ta'ala yang masukin itu, jadi disusupkan gitu. Sehingga apa kita lihat perbedaan mulai perlahan berganti gitu. Coba kalau bukan dengan ilaj versinya. Kami ganti malam dengan siang, kami ganti langsung. Tiba-tiba misalnya baru muazzinnya baru ini, Pak. Tes. Muazzin baru tes muazzin. Allah, tiba-tiba gelap langsung. Coba gimana tuh? Hah? Menakutkan, tadinya sore nih, tiba-tiba jeng gelap langsung. Terus subuh, muazzinnya baru innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina, mereka biasa Jumatan nih biasanya ya, kok subuh-subuhan. Terus sudah siap, Allah, tiba-tiba terang. Alhamdulillah enggak gitu alam kita.
Maka Allah kasih apa? Allah kasih ilaj, yaitu berbarengan, ya perlahan-lahan gitu. Ikhtilafil lail wan nahar. Ikhtilaf menunjukkan malam dan siang itu beda. Di antara perbedaan yang mencolok, kalau kata Allah di surat An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu libas. Libas itu berarti dia selimut, cloth, yaitu pakaian, libas. Apa yang kita pakai, menutupi apa-apa yang dari kita gitu. Menutupi aurat kita, libas. Wa ja'alna al-laila libasa. Nah, libas itu kan berarti kan bukan melibas bahasa Indonesia. Libas ini pakaian, selimut. Itu kan biasa buat rehat, buat menutupi aib dan seterusnya. Kalau siang, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ma'asha itu waktu momentum untuk mencari pancaharian. Ya, normally kayak gitu. Itu hal yang paling mencolok dari perbedaan siang dan malam. Bukan berarti orang yang tidurnya siang terus malam jadi security, oh berarti dia melanggar sunnah kauniyah Allah, berarti enggak juga, karena ini orang-orang khusus, ya orang khusus. Enggak apa-apa kok kayak itu, karena manusia membutuhkannya. Itu semua ikhtilaf al-lail wan nahar, itu ada apa? Ada ayat Allah Ta'ala di situ. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan al-fulk, kapal yang tajri fil bahr, yang berlayar di laut, membawa apa yang bermanfaat buat orang-orang. Ini masalah juga masalah perdagangan masuk sini, pelayaran masuk sini. Karena orang tuh berlayar di laut imma buat hobi atau buat ekonomi. Tapi mostly kebanyakan kan pasti buat ekonomi, kebanyakan gitu. Yang buat hobi jarang. Yang enggak sebanyak yang buat ekonomi. Nah, al-fulk itu kapal laut. Al-fulk kapal laut. Kalau kapal terbang belum ada ketika itu. Ya, namanya juga bukan al-fulk. Namanya at-ta'ir. Ya. Nah, al-fulk at-ta'irah. Al-fulk allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Al-fulk ini kapal besar ya. Tajri fil bahr. Nah, al-fulk itu bukan kapal kecil, Pak. Tapi ini kapal besar. Kalau kenapa pakai al-fulk ini kapal besar? Ya, safinah kapal. Dia bisa safinah kecil, bisa besar. Tapi kalau al-fulk itu besar. Nabi Nuh alaihissalam dulu ketika bikin al-fulk, bukan safinah. Memang bisa disebut safinah Nuh, tapi safinah ini umum, bisa kecil, bisa besar. Tapi ketika disebut fulk, maka itu besar. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fawahayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina." Maka kami wahyukan kepada Nabi Nuh agar kamu buat isna' buat. San'a itu berbuat berarti ada firm, ada pabrik di situ, ada pabrikan, buat berangsur-angsur. Al-fulk yaitu membuat kapal besar. Jadi kapal yang dibuat Nabi Nuh itu besar dan diejek oleh kaumnya. Ya. Dibuat kapal besar. Nah, kapal ini berada di lautan. Dan kata Allah tajri fil bahar. Jaro yajri itu artinya mengalir atau berlari. Kalau jaro yajri ini untuk air, berarti air mengalir. Kalau jaro yajri untuk benda di atas permukaan, maka artinya berlari. Nah, perahu itu kalau kita perhatiin sebenarnya bisa cepat jalannya. Tapi kelihatannya lambat aja, tapi sebenarnya cepat dia. Iya. Nah, jadi seolah-olah kapal ini berlari di air, gitu, berlari. Kayak awan juga berlari. Kita aja ngeliatnya lembet, karena jauh. Coba antum lihat dari dekat, lomba sama awan, kalah, karena anginnya kenceng. Iya, antum lihat air di sungai setelah turun hujan deras, itu kan kelihatannya apa? Kelihatan kalau dari jauh kelihatannya pelan. Itu lagi lari itu air tuh. Al-ma yajri, air ngalir tuh lari. Gitu. Beda dengan yasil, sala yasilu ngalir biasa. Al-ma'u sa'il yaitu ngalir biasa. Tapi kalau al-ma'u jarin, air itu ngalir kenceng berarti berlari dia. Nah, kapal ini disebutkan oleh Allah, kapal ini berlari kencang, berlari dia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kok bisa
benda sebesar itu ngambang di atas air berlari. Subhanallah, kekuasaan Allah. Jaro yajriti, lari. Bahasa Jawanya kuda apa? Jaran. Dari bahasa Arab, jarian. Iya. Kenapa kuda disebut jaran? Karena lari. Makanya disebut jaran. Iya beneran. Coba tanya orang Jawa. Pasti nggak tahu. Wong anak ngasal kok. Hah? Enggak. Bahasa Jawanya kuda apa? Jaran. Ya. Nah, orang Jawa ngambil dari bahasa Arab. Orang Jawa kadang ngambil dari bahasa Arab, Pak Den. Pak Den Jawa apa Sunda, Pak Den? Oh iya pantesan. Orang asing. Iya. Iya. Orang Sunda juga dari bahasa Jawa, bahasa Arab kayak sanat gitu. Ya, jaran, jaroyan, ya jaroyan, jaran. Ya kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang orang Jawa juga Sunda, Betawi ngambil dari bahasa Arab gitu. Kadang-kadang gitu, karena dari bahasa pesantren lamanya atau gimana jaran. Bisa. Kolah aja kan dari bahasa Jawa, bahasa Arab, kolah, ya kan? Kolah itu apa? Orang Jawa mesti ngerti kolah. Kolah, blumbang, kolam, kolah. Kolah. Di bahasa Arab itu dari hadis Nabi, idza kana ma'u qullatain qolah. Ketika air itu 2 qolah lam yahmil khabath. Jadi qolah itu gumbu air ya. Qolah gitu. Ya seperti itu. Ya. Nah, jadi Jawa itu campuran antara Sanskerta ada Arab kadang-kadang, ya. Kadang-kadang Belanda juga. Gitu. Spur kan dari Belanda, spur dari Belanda. Iya, spur bahasa Belanda, spur itu. Ya. Bahkan ada pakaian dalam namanya apa? Pakaian dalam namanya apa? Enggak. Ada dari bahasa Belanda juga pakaian dalam. Coba pakaian dalam apa? Di bahasa Indonesia atau bahasa Jawa pakaian dalam? Bukan cangcut, bukan. Jeroan itu dalaman, itu usus sama ini kalau itu. Itu buat siang nanti enak itu mah. Bukan begini. Apa? Cawet. Itu bahasa Belanda itu cawet. Hanya orang Belanda beneran. tahu beneran orang Belanda. Oke, tadi kemarin Al-fulk tajri fil bahr bima yanfa'un nas. Jadi berlari, jaran atau seperti kuda berlari, meluncur berlari. Dan kapal itu membawa apa-apa yang bermanfaat buat manusia. Ya kata Ibnu Katsir, ila janibin lima ayushin nas wal intifa'. Yaitu untuk kehidupan manusia dan manfaat buat mereka. Kemudian kata Allah, wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan juga terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan minas sama'i min ma'in. Allah turunkan dari as-sama. As-sama di sini maknanya as-sahab, yaitu awan. Di Al-Quran as-sama itu ada 3 kemungkinan makna. Kalau antum mendapatkan as-samawat atau as-sama dalam Al-Quran, ada 3 kemungkinan makna. Salah satu darinya pokoknya itu maknanya. Pertama, maknanya adalah langit, seluruh langit. Langit semuanya, langit. Itu as-sama. Ya. Itu makna pertama. Yang kita kenal langit. Pokoknya seluruh komponen dalam langit itu as-sama. Makna kedua, as-sama adalah apapun yang di atas. Ya, apapun yang ada di atas. Bangunan ini memiliki sama. Maka ini samanya ini. Sakaf ini sama. Atap itu sama. Ini yang disebut langit-langit oleh bahasa kita, ini langit-langit ruangan. Gitu. Dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab juga itu. Ini samanya ini, sakaf dan samanya bangunan ini. Itu makna kedua. Dan sama makna, ini kalau satu dan kedua makna hakikat. Tapi yang ketiga, ini aslinya bukan hakikat, ini hanya bagian dari sama, yaitu as-sahab. Makna sama yaitu yang ketiga as-sahab. As-sahab itu awan. As-sahab itu maknanya awan. Nah, air diturunkan disebut dari langit, tapi dari langit maksudnya dari mana?
Dari awan. Bukan dari sebelum awan dulu ada apa dari bulan bintang, enggak. Dari awan turunnya. Gumpalan hidrosfer itu, ya. Dari awan. Iya, ada. Omnibus. Cumuloninibus. Ya, omnibus artinya apa Pak? Omnibus Pak. Sekaligus. Karena ada gus-gusnya. Karena lagi viral gus-gus sekarang. Omnibus ya. Iya, makanya dalam beberapa serial TV atau podcast atau semisal itu, di weekend kadang-kadang ada serial versi omnibus, yaitu menjamak semua itu dikumpulkan dari satu situ gitu Pak ya. Nah, Allah Ta'ala juga menyebutkan dalam beberapa ayat bahwasanya Allah Ta'ala kirim angin ke awan-awan ini sehingga mereka bergerak dan berkumpul. Disitulah mulai mendung hujan. Nah, ketika udah mulai mendung, mulai emak-emak keluar dari rumahnya. Oi, jemuran gitu. Ya, yang jemuran. Ya, terus yang di jalan mulai minggir ngelipir, buka jok. Bukan ngisi bensin, bukan. Ngambil jas hujan. Lihat gerakan-gerakan manusia ketika ada angin dan hujan. Masya Allah. Ya. Kemudian tadi Allah Ta'ala turunkan dari awan. Karena bergumul di awan itu air. Nah, setelah proses turunnya hujan, fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan bumi dengan air hujan tersebut setelah sebelumnya gersang mati. Ajaibnya, antum pernah nggak ngeliat rawa ketika di musim kering? Surut airnya tuh kayak tanah yang pecah-pecah gitu nggak ada apa-apa. Antum kopek bagian pecahnya, bisa aja ketemu ikan lele. Kalau emang antum nggak ada kerjaan ya, antum coba kopek, antum ketemu ikan lele. Kadang telur ya kadang telur terlalu mikro ya, jadi nggak kelihatan ada telur. Iya, itulah mengapa kadang kalau habis hujan, kok tiba-tiba ada ikan cere lah, ikan sepat loh, coba ikan sepat. Iya, kadang-kadang ikan apa yang gabus, kadang-kadang ada. Loh, padahal kan pekan lalu ini kan kering banget. Terus baru hujan, baru agak basah sedikit, mulai ada ikan-ikan, mulai kodok-kodok, mulai kecebong dan seterusnya. Mungkin di tahun sebelum pandemi ada kecebong, ada kampret juga di atas gitu. Nah, itu kenapa kok orang kalau kita misalnya nggak merhatiin atau nggak mempelajari, itu soalnya misterius Pak. Ternyata emang Allah Ta'ala simpen itu. Ada telur-telurnya di situ, ada bahkan lele atau ikan-ikan yang memang masih survive ketika di musim panas sampai berpekan-pekan bahkan berbulan-bulan, ada bisa kayak gitu. Antum kopek aja di tanah, kadang ada ikan yang diem, sapu-sapu kadang diem. Antum taruh kolam, lama-lama bangun dia sadar, alhamdulillah kata ikan itu, ya sampai ke air itu ada seperti subhanallah, ya. Kemudian bagaimana air itu bisa hidup, coba ya, menghidupkan yang tadinya mati ikan-ikan ini, telur-telur ini. Ana di salah satu kediaman itu ada depan ada kolam kecil. Itu biasa ada ikan apa ya, mujair atau apa gitu, gede. Ya semacam itulah ya. Satu gitu doang. Terus ada juga ikan hias, beli di tempat ikan hias yang segini-segini gitu. Nah, suatu ketika kita lihat mungkin sebulan lalu mulainya atau berapa. Kok tiba-tiba mulai ada cere gitu loh. Ya jadi kolam eksklusif gitu, enggak ada dari luar, enggak ada. Kok tiba-tiba ada cere? Enggak pernah kita masukin ikan cere situ. Memang bawahnya sih memang debu-debu. Terus sampai Ana tanya di Google atau ChatGPT. Ana curhat di situ. Ya. Ini bagaimana mungkin ada ikan cere? Coba Anda cari cere dan misalnya bisa aja ada kecerean di curhatan anak ketika itu cere.
Ajaibnya kok bisa-bisanya ada ikan cere gitu. Apakah sampai Anda pikir? Dan juga Anda berpikir juga di tempat-tempat lain yang misalnya di kolam buatan atau tempat air buatan di alam gitu, dibuat gitu, terus tahu-tahu besok udah ada ikan. Kapan udah ada ikan, dari mana ikan itu? Anda sampai berpikir apakah tanah atau debu itu bisa mengeluarkan kecerean gitu loh. Paham gak maksudnya? Iya, maksudnya dari tanah nih. Apakah tanah kan dia bukan organisme hidup ya, bukan biologis ya, bukan organisme hidup. Dia mati gitu loh. Mati dalam artian bukan yang memiliki nyawa, nggak mungkin melahirkan nyawa. Tapi apakah bisa dari tanah itu? Ibaratnya kayak belatung, kayak apa gitu. Itu kan tiba-tiba ada gitu loh. Kok bisa gitu? Dari mana gitu kan? Anda sampai nanya ke ChatGPT. Ya. Anda ngomong apa ya waktu itu ya? Tapi kata ChatGPT apa? Kata dalam ilmu biologi, tidak mungkin tanah itu terlahir dari tanah makhluk organisme yang biologis, itu nggak mungkin. Yang hidup itu nggak mungkin. Rise from the ashes gitu ya tuh bangkit dari debu gitu nggak mungkin. Melainkan pasti ada sebab-sebab ekologis yang bisa terjadi di situ. Mungkin di antara mungkin ya, anak bilang kemungkinan ini adalah ajaibnya, yaitu mungkin aja ada burung yang mungkin lewat di situ, terus mungkin makan, karena di situ kebun jambu, mungkin makan jambu atau apa gitu, terus ternyata burung itu mungkin habis dari water atau dari air atau dari teratai, dan ternyata ada telur yang nempel, bisa aja itu pas lagi makan jambu jatuh itu telur ke situ. Itu ada kemungkinan begitu. Ada kemungkinan lainnya yang, tapi kemungkinan itu walaupun ajaib banget, tapi itu yang paling possible. Coba lihat, kita pikirin. Sampai sedetail ini loh kemungkinan alam itu terjadi. Ya. Terus gimana dengan hal-hal yang selalu misterius bagi kita, kayak tiba-tiba bersin, terus tiba-tiba flu, padahal lagi sehat. Ternyata kita, nah ini dia. Ya, ternyata kita alergi terhadap sari putik bunga atau apa gitu. Ya, serbuk-serbuk itu. Ada namanya alergi serbuk. Benang sari dan semisalnya. Dan itu banyak orang kena. Makanya banyak orang kira, wah, bersin, lagi flu ya. Emang musimnya. Sebenarnya kadang bukan musim matahari, bukan masalah matahari atau bulan tapi masalahnya apa? Ada tanaman yang memang sedang menggugurkan serbuknya. Dan itu terlalu kecil sehingga kita nggak tahu. Gitu. Tuh sampai segitunya, subhanallah. Kalau kita perhatiin, dan itu detail seperti itu, ya tentu ciptaan Allah dan pengaturan resmi, pengaturan yang detail dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fahya bil ardu ba'da mautiha, bisa dengan air yang tadi bumi tandus kemudian dihidupkan. Penghidupan di sini apa hidupnya di sini? Adanya tumbuhan. Ada mikroba tumbuhan, kemudian dari yang tumbuhan itu tumbuh karena di dalamnya itu sudah ada bibit, baik liar ataupun memang ditanam. Subhanallah. Tumbuhan liar yang ada, tumbuhan liar yang manfaatnya banyak banget. Orang Jawa pada banyak tahu tuh biasanya. Bisa buat ngobatin banyak penyakit, namanya cipluan namanya. Ya, ciplukan atau orang Jawa bilangnya cipluan. Ya, semacam itulah. Bahasanya beda-beda ya. Itu kadang tumbuh di rawa, di tempat liar, di pinggir got, kadang-kadang itu nggak ditanam sama orang. Pertanyaannya tuh gimana bisa ada di situ gitu loh. Nah, bisa pecah kemana-mana. Nah, seperti itu diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan Pak Ade, bukan. Pak Ade belum datang, Pak Ade. Belum, bentar. Lagi sakit? Syafallah. Ya, kalau lagi sakit jangan dibully lah, udah cukup situ aja. Oke. Wabatha fiha min kulli dabbah. Dan kemudian Allah Ta'ala menyebarkan di bumi ini semua dari dabbah. Dabbah itu ma yadubbu 'alal ard, yaitu apa yang ada di atas muka bumi ini, yang berjalan di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala lebarkan kemana-mana. Subhanallah. Dengan perbedaan
antar negara, antar benua, binatangnya sama, tapi ternyata speknya ada berbeda. Bahkan coba lihat yang sama aja satu pulau, kepiting air tawar dengan kepiting laut beda. Kepiting laut pun ada beragam macamnya lagi, subhanallah, padahal sama-sama kepiting. Anjing barat sama anjing laut, ya beda, namanya anjing sama-sama anjing, binatang yang beda. Anjing laut kalau kita gonggongin bingung dia, dikira kita yang anjing beneran gitu kan. Nah ini anjing laut, ada anjing laut, ini ada anjing darat. Anjing darat pun banyak banget rasnya, subhanallah. Ada ras Siberian, ada ras ini, ada tinggal ras Ford aja yang belum ada di situ ya. Atau seperti itu, subhanallah. Ya, wabatha fiham, batha di sini seperti tadi Pak. Batha itu adalah menyebarkan. Ya, batha, menyebarkan. Dalam bahasa Arab misalnya live, siaran langsung, itu bahasa Arabnya al-bath al-mubashir. Al-bath itu siaran, kayak disiarkan, ya, siaran, ya, bath mubashir, ya, siaran langsung. Wa batha fiha min kulli dabah, dengan segala warnanya, segala rizki Allah Ta'ala sebarkan. Dan kemudian juga was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. As-sahab tadi apa? Awan. Al-musakhkhar yang Allah tundukkan. Nah, ajabnya di sini kata Allah, as-sahab ini bainas sama'i wal ard. Antara as-sama dan antara al-ard. Jadi awan itu seolah dari ini wallahu alam seolah-olah apa? Ini ditegaskan bahwasanya sahab itu kalau ditinjau dari segi di atas kita, iya dia bagian dari langit sama. Tapi kalau ditinjau dari segi samawat, dia bukan bagian dari samawat. Paham gak Pak maksudnya Pak? Tadi kan Anda sebutkan sama, langit, sama itu ada 3 arti. 1, yaitu langit yang 7 itu, 7 derajat. Ya 7 lapis. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq, sab'a samawatin tibaqa, itu arti sama, yaitu langit yang di atas sana, yang kata Ibnu Abbas bahwasanya jarak antara satu langit ke langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Itu sama pertama. Sama makna kedua, sama makna bahasa, yaitu apa yang di atas antum itu sama. Nah yang ketiga artinya awan. Awan ini masuk yang mana? Awan ini masuk yang kedua ini, bukan yang pertama Pak. Ya kalau bisa bilang awan apakah langit? Iya, awan langit dari segi apa? Apa-apa yang di atas kita itu langit, emang benar. Maka itu langit ya. Tapi kalau dikategorikan awan apakah termasuk bagian dari sab'a samawat di langit pertama? Enggak. Ya, paham enggak di sini jemaah sekalian? Kita kan tahu langit itu kan ada 7 lapis. Ya. Dan di tiap lapis itu satu kayak berikutnya 500 tahun perjalanan. Jauh banget itu. Maka apakah awan itu sudah sampai langit pertama? Belum sampai. Ketika antum ada di pesawat, pesawat kemudian awan di mana-mana, antum belum sampai langit pertama, belum, masih jauh. Bahkan mungkin sebagian ulama bilang sampai bulan atau bulan aja belum tentu itu masuk langit pertama. Belum tentu. Bulan loh itu. Enggak tahu berapa kilometer dari sini, Allah alam. Ya waktu katanya Neil Armstrong apa siapa ya? Neil Armstrong sampai ke bulan nancepin bendera Amerika Serikat di situ. Terserah mau benar apa enggak itu. Anggap manusia bisa ke bulan misalnya. Itu belum sampai langit pertama. Belum sampai sama sekali sedikit pun kata sebagian ulama. Allah alam itu sampai apa enggak langit pertama. Tapi langit pertama itu ibaratnya masih gaib. Jauh. Enggak bakal bisa manusia itu jangkau. Ya begitu. Tetap gaib. Susah. Gimana enggak gaib orang ke langit keduanya aja 500 tahun perjalanan? Coba gimana coba? Ada para saintis yang mereka kemudian merangkum, wah sekian lama, wah nanti ada istilah itu tetap gaib. Dan afdalnya nggak usah sampai sejauh itulah. Ya karena nggak bakal nyampe beneran. Sampai mana langit pertama gitu. Subhanallah itu. Sebagian saintis yang memang mereka pengen menjadikan Islam itu terangkat, kadang salah dalam menafsirkan ayat. Makanya pentingnya nafsirin ayat itu diawali dengan penafsiran ulama dulu, ulama salaf. Jangan langsung ke tafsiran saintis. Karena sebagian mereka menafsirkan begini. Ternyata benar
di langit itu ada 7 dimensi. Nah, maka ditafsirkanlah 7 dimensi versi saintis ini sebagai sab'a samawatin tibaqa. Padahal andai saintis ini mengembalikan ke bagaimana para salaf berkata tentang 7 langit ini, Ibnu Abbas sampai bilang bahwasanya jarak antara langit satu ke berikutnya 500 tahun perjalanan. Dan mana mungkin seorang saintis berkumpul untuk bisa merangkum sesuatu yang untuk menggapainya aja harus 500 tahun perjalanan. Gak bakal nyampe. Ya, usia berapa dinasti itu 500 tahun perjalanan. Ya, jangan perjalanan ke sana. Jalan ke pasar Pondok Gede aja kita nggak kuat, tapi ke sana, gitu kan? Oke. Ashab al-musakhkhar. Lafal al-musakhkhar ini ajaib. Al-musakhkhar artinya ditundukkan, diatur oleh Allah. Seandainya sahab ini tuh barang berat, Pak. Dia mengandung berton-ton air. Ya. Dan itu musakhkhar. Musakhkhar berarti apa? Ditundukkan berarti diatur. Ya kayak ente harus gini, jangan sekali-kali keluar dari peraturan ini, itu musakhkhar namanya. Dibuat tunduk. Bumi diatur, ditundukkan oleh Allah. Matahari, bulan, kata Allah wasakhkhara syamsa wal qamar. Matahari ditundukkan oleh Allah. Ditundukkan ini bukan ditundukkan kayak kita nunduk gini, enggak. Maksudnya disetting dan tidak keluar dari settingannya itu. Antum bayangkan ada hydrosphere yang beratus-ratus ton, itu bawahnya bumi yang begitu lemah dibandingkan dengan air yang begitu banyak ini, ya. Dan Allah tahan, tidak Allah jatuhkan. Coba kalau dijatuhin, na'udzubillah min dzalik. Pengennya sih ke negara Israel jatuhnya, pengennya gitu. Nah, bayangkan musakhkhar diatur oleh Allah, ditundukkan oleh Allah sehingga namanya ditundukkan, itu nggak bakal keluar dari pengaturan. Sebagaimana dulu Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menundukkan jin, maka tidak ada satupun jin yang keluar dari pengaturan dia. Itu namanya ditundukkan, itu seperti itu. Dari dijinakan sehingga nggak kemana-mana. Subhanallah. Dari itu musakhkhar Allah katakan bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Dari tengah-tengah dia. Subhanallah. Allah siapkan buat pasokan air buat manusia. Dan ketika dapat air, fa idahum yastabshirun, di surat Ar-Rum ada. Kemudian manusia itu mereka berbahagia dengan turunnya air. Iya. Allah masaiban nafi'ah, ya. Yaitu sayib itu artinya hujan. Dan sayib juga dikata asaba yusibu, artinya kena. Karena sayib itu air, sayib itu mengenai, dia mengenai, ya. Taib. La ayatil liqaumin ya'qilun. Maka ini semua ada ayat-ayat untuk kaum yang mereka memikirkan. Dengan kata ya'qilun, memikirkan dengan akal mereka. Ini menunjukkan kita seperti disuruh untuk berpikir, merenungi, gunakan akal ketika melihat semua ini. Jangan cuman dengan mata kepala doang, tapi juga dengan mata batin yang dihiasi keimanan, didasari keimanan dan ilmu yang benar. Gitu. Ini termasuk di antara ibadah yang mahjurah, yaitu ibadah yang banyak ditinggalkan orang, yaitu tafakur tentang alam yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan ini semua nilai ibadah. Dan tujuan dari tafakur ini bukan semata-mata tafakur doang, tapi tujuannya apa? Supaya kita semakin mantap ibadahnya. Antum ketika beribadah dan mengingat Allah Ta'ala menciptakan rezeki buat antum, menciptakan ini buat antum, itu semakin mantap ibadahnya. Tapi coba kalau kita lihat para ekolog, para saintis, dan seterusnya, dari semua orang yang memiliki kepakaran dalam ilmu-ilmu duniawi tentang alam, geologi, dan tentang astronomi, dan seterusnya lah, apa detail itu. Mungkin kalau di Indonesia ini karena saintis kurang dihargai ya, disebabkan budget untuk apa-apa susah di sini. Karena budget sains itu nggak murah. Iya, alat-alat itu, wah, untuk misalnya teropong, alat transmitter, alat untuk melacak ini itu nggak murah karena memang bukan alat yang canggih ya dan jarang, jadi mahal. Burung-burung bermigrasi ya. Coba kura-kura, Pak.
atau penyu itu diantara binatang yang muhajirun, mereka muhajirun, tapi ansornya nggak ada. Binatang tuh sebagian muhajir loh, beneran. Bahasanya migration gitu loh. Burung terutama, sampai cacing, sampai ini itu banyak yang migrasi, Pak. Kita aja nggak tahu, padahal itu banyak di Indonesia. Karena memang saintis kita ini nggak didukung, maaf banget, nggak oleh pemerintah juga, memang kurang karena budgetnya buat makan gratis mungkin atau gimana nggak tahu. Nah, atau dari yayasan itu kurang teknologinya kurang. Mau independen dengan dana sendiri untuk mencari semua, yang nggak ada duit lah orang. Gimana mau duit orang ini, saudara juga kena pinjol, repot buat bayar, ini ada susah lagi. Makanya ilmu sains di Indonesia ini bisa bilang masih belum berdaya ya, masih kurang banget. Padahal untuk eksploitasi sains di Indonesia luar biasa banget, beneran coba, luar biasa banget Indonesia ini. Tanahnya itu luar biasa coba. Ya kalau kata yang lirik lagu zaman dulu apa ya? Pepohonan batu jadi tanaman gitu kan. Naruh aja gitu jadi tanaman. Pernah gak antum kontrakan atau bangunan nih pakai semen, pakai apa, tiba-tiba ada pohon keluar dari tembok, pohon loh itu, subhanallah, betapa bagusnya tanahnya gitu loh, subhanallah, dari tembok. Ada juga ya misalnya di beberapa video YouTube yang mengeksplor rumah-rumah kosong, itu pohonnya banyak, itu dalam rumah tuh jadi pohon. Bukannya kita pikirin tentang ciptaan Allah, terus tentang masalah ekologi di situ, kehidupan di situ, terus biologisnya gimana pohon ini. Yang dipikir apa? Mistisnya mesti gitu. Indonesia itu. Makanya sering kali sains itu tabrakan sama mistis. Giliran mau sains malah pakai lakunya alat-alat untuk mendeteksi hantu, itu yang laku tuh. Lah, balik lagi ke zaman purba lagi itu. Mendeteksi hantu, nanti deteksi ada gambar hantunya di situ. Ada itu, sekarang ada alatnya, Pak. Terlepas dari memang benar atau enggak, tapi memang menangkap getaran-getaran itu emang ada gitu. Cuman apakah itu jin atau apa, wallahu alam. Ya itu sampai gitu. Seandainya di Indonesia ini, semoga Allah Ta'ala makmurkan, kemudian perkaya, dan sehingga para saintis kita itu bisa berjaya gitu untuk meriset ya, nggak hanya kita tuh ngambil aja terus dari barat, kita coba bisa invention atau kreasi apa, itu insya Allah bermanfaat, apalagi kalau mereka adalah orang yang agamis, karena barat itu memang banyak saintisnya, tapi kalau antum pikirkan nggak satupun mereka menyebut Allah Tuhan, nggak nyebut. Padahal tampak banget di depan mereka itu ayat-ayat Allah yang luar biasa, karena kufur, karena nggak percaya. Memang mereka tahu ini God's creation, ini ciptaan Tuhan, tahu mereka, tapi nggak ini. Ada seorang, dia udah tua sekarang, mungkin 80-an sekian tahunnya. Itu Anda mendengar podcast beliau, udah berapa seri, banyak ya. Ada orang namanya ini ajaibnya, namanya Chris Skinner namanya. Kalau orang British, huruf R-nya kan nggak dibaca ya, jadi Chris Skinner gitu. Itu kalau ngejabarin tentang environment, lingkungan, hutan, apa kebun dan seterusnya, itu bisa detail, Pak. Tahu semua binatang, tahu semua jenisnya, sampai bahasa Latinnya tuh tahu. Dan ini orang jadul yang nggak ada internet dulu, karena dia betul-betul peduli banget sama semua. Itu orang dari daerah namanya Kabupaten Norfolk ya, kabupaten di sana pakai kabupaten juga ya, tapi bukan kabupaten nama ini ya, county namanya ya. Kalau di kita kan kabupaten, namanya Norfolk di di England. Itu ngejabarin segala tentang lingkungan, detailnya sampai cacing, jamur aja dia tahu semua, jamur semuanya tahu, terus dijabarin karakternya, musimnya, ini dijabarin. Sayangnya kafir. Ya yang kayak gini mungkin ada di banyak di negara Eropa, banyak mungkin ya. Tapi sayangnya enggak satu pun nyebut Allah, ya enggak nyebut Allah sih, bagaimana orang kafir, gimana? Nasrani ya. Ya God gitu misalnya, Tuhan. Nah gitu doang, enggak sampai ngeresep gitu loh. Ya, amat disayangkan beneran.
Ya, coba kalau kita misalnya mengamalkan ayat ini, ada hal-hal yang kita lihat dari alam semesta yang menunjukkan yaitu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu indah rasanya di hati kita. Ya begitu jemaah sekalian. Ada pertanyaan nggak di sini, Pak? Ini kayaknya kalau mau sunan asai juga tinggal segini waktunya. Jangan nanya tentang termul lagi. Iya, fadal. Waalaikumsalam. Ah. Coba. Kita punya benih, tanamlah. Ya. Ini tentang yang kalau misalnya benih itu tanaman kita itu dimakan atau di itu ya dapat pahala gitu maksudnya gitu ya. Sedekah, tapi dengan kalimat ini anjurannya. Anda nggak tahu, Anda baru pertama kali dengar itu. Ya, riwayat siapa? Enggak, ini kalimat antum dapat dari orang atau dari hadis? Ya. Coba bahasanya Pak, bahasa Arabnya gimana? Apa kalimatnya? Ini Anda nyari juga bisa besok kiamat gitu. Ada dari bincangsyariah.com. Oh, Ustadz yang lain. Emang itu masih nganggap anak Ustadz juga? Oh. In qamatis sa'atu wa fi adi ahadikum fasilah. Coba. Ntar ya, nah, coba lafalnya ini dulu. Ya. Jika terjadi kiamat sementara di tangan salah seorang kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat menemui mata namanya. Ya. 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 Ini emang ada riwayat lainnya sebentar. Di sini ya. Tapi gini, Pak hati-hati juga. Mungkin antum lihat nisbatnya hadis riwayat Bukhari. Tapi HR al-Bukhari sini harus ada tambahan dalam al-Adab al-Mufrad, bukan dalam Sahih Bukhari. Iya, bukan di Sahih Bukhari. Ya. Jadi yang menuliskan HR Bukhari dan Ahmad misalnya. Kalau HR Ahmad ya Musnad Ahmad ya. Tapi HR al-Bukhari di sini nggak boleh dimutlakan HR al-Bukhari, nggak boleh. Harus ada tambahan dalam al-Adab al-Mufrad. Karena dalam Sahih Bukhari itu udah pasti sahih. Adapun dalam al-Adab al-Mufrad walaupun al-Bukhari yang riwayatin, maka sebagainya perlu ditinjau dan sebagainya memang sahih. Dan insyaallah mudah-mudahan hadis ini sahih. In qamatis sa'atu fi yadi ahadikum fasilatun
Fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisah wa la yaghrisah. Ya. Ini gini, hadis-hadis seperti ini atau kalimat-kalimat seperti ini, baik bahasa Arab atau bahasa Indonesia di tradisi manapun, ada suatu sisi hiperbola yang maksudnya di situ bukanlah dari zahirnya dan konsekuensinya, melainkan dari apa? Dari spirit dan makna tersembunyi, makna terselubung dari kalimat itu, gitu ya. Jadi sebagian ulama mengambil ini bisa sebagai bentuk hakikat, bisa sebagai bentuk metafora. Kalau sebagai bentuk hakikat, maka artinya walaupun besok kiamat, namanya antum berbuat baik, tetaplah lakukan, walaupun resultnya atau hasilnya itu nggak memungkinkan datang segera, gitu loh. Itu makna metaforanya, makna kiasannya, makna majaznya. Adapun makna hakikat, ya jelas makna hakikatnya itu tanam aja, dan gak usah pikirin kalau besok kiamat ini gak bermanfaat, tetap aja tanam, karena perbuatan antum menanam itu sudah suatu effort yang berpahala. Karena yang dicari itu pada awalnya adalah pahala dulu. Adapun hasil itu terserah Allah, walaupun gak berhasil. Tapi ketika kita udah ikhtiar, maka alhamdulillah, itu maknanya. Maknanya sepitas dengan itu. Karena gini, karena Nabi SAW menganjurkan itu, padahal Nabi tahu bahwa sahabat itu tidak akan mengalami kiamat insyaallah. Bukan tahu dalam arti memastikan ya, karena kiamat gaib bagi beliau. Tapi ini ada sisi hiperbola, sampai walaupun kiamat di depan kalian atau besok ke kiamat. Karena gini, Nabi kan udah beritahu, amal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Kita ditanya kapan kiamat itu terjadi, kata Nabi yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang nanya. Kita sama-sama nggak tahu tentang kapan kiamat, tapi Nabi mengadaikan seandainya besok kiamat, ya kan? Dalam hadis ini bahkan dikatakan wa in qamatis sa'ah, bahkan lebih ekstrem lagi, wa in qamatis sa'ah, kendati pun ketika itu kiamat. Jadi ini adalah suatu pengandaian yang memang ada sisi mustahil. Apa sisi mustahilnya? In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasila. Ini kan untuk orang muslim ya. Walaupun kiamat terjadi dan di tangan kalian ada benih, fanistata'a an la taquma hatta yaghrisha fala yaghrisha. Maka kalau bisa dia tidak berdiri kecuali menanamnya, tanam aja walaupun sedang terjadi kiamat. Apa di sini kan enggak mungkin seorang muslim yang beriman mengalami kiamat. Ini enggak paham enggak, Pak? Jadi di sini ada sisi hiperbola, yaitu mengambil suatu permisalan yang ada sisi ironinya untuk menunjukkan bahwa saya sampai se-ekstrim itu ente tuh harus kayak gini. Apalagi kalau enggak se-ekstrim itu keadaannya, harusnya ente lebih bersemangat lagi melakukan itu, gitu loh, paham? Kalau belum paham, Anda nggak tahu gimana cara memahamkan antum. Iya. Iya, bagus, amalan bagus ya. Baik gitu, amalan agung. Amalan yang bagus walaupun hasilnya mungkin nggak bakal kecapek. Tapi yang penting udah usaha, itu filosofinya di situ. Kalau ada amalan segera, bahkan sampai udah kepepet pun lakuin. Maka ada dalam dunia kedokteran atau bukan kedokteran, dalam psikologi juga ada istilah namanya all or nothing. Ada sebagian orang berprinsip gini, gua ambil semuanya atau enggak sama sekali. Ada prinsip kayak gitu, orang ada kayak gitu, gua ambil semuanya nih, atau udah nggak usah sama sekali dah, pada setengah-setengah itu kayak gitu. Nah, ada orang nih memang seperti itu, all or nothing. Ya, kalau saya pengen melakukan semuanya. Kalau enggak, ya udah nggak usah sama sekali. Ada kayak gitu. Nah, dalam Islam dan bahkan dalam dunia psikologi juga, hal seperti prinsip seperti ini nggak baik. Hal seperti ini nggak baik.
Dan ini termasuk gangguan psikis juga dalam hal ini. Yaitu dia pengen nerima semuanya. Kalau enggak ya udah enggak usah. Nah, ini gambekan orang kayak gini. Nah, ketika kita itu beramal, kalau emang nggak bisa seluruhnya bisa, maka jangan tinggalkan sama sekali. In lam tudrikhu kullah la tatrukhu jullah. In lam yudrak kullu la yutrak julluh. Kalau nggak bisa dilakukan seluruhnya, maka kalau nggak bisa dilakukan sebagiannya, maka jangan ditinggalkan komplit semuanya. Tetap lakuin. Gimana? Contoh lain. Contohnya adalah Pak Ade. Contohnya Pak Ade, ya kan? Nah, udah selesai udah. Meskipun telat, yang penting saya harus hadir, walaupun pas nyampe assalamualaikum, ustadznya juga assalamualaikum juga. Iya. Atau bahasa lain, better late than never, gitu. Mendingan terlambat daripada nggak sama sekali, gitu. Gimana? Anda malah ngeliat antum lah bingung loh kelihatannya. Atau emang kayak gitu antum? Seperti itu. Jadi itu maksudnya. Walaupun lagi kiamat, di tangan antum ada benih, tanam segera. Jangan mikirin, ya ini kan udah kiamat, percuma gua nanam. Enggak, tanam, beramal lah. Walaupun di injury time. Karena masih ada kesempatan gitu loh. Ketok pintu kajian. Walaupun ustadznya dikit lagi nih. Subhanakallahumma. Ketok, masuk. Dapat pahala walaupun 2 detik gitu. Minimal ternotis lah oleh teman-teman, wah Pak Ade datang ya misal gitu. Gitu. Nah, seperti itu Pak. Itu filosofinya. Jadi Nabi SAW membuat suatu metafora yang dari segi kenyataan itu impossible. Karena seorang muslim tidak mungkin mengalami kiamat. Ya kan? Gak mungkin. Karena yang mengalami kiamat itu pasti kafir. Karena muslim udah dimatikan semua. Tapi maksudnya dengan itu, kita memang kadang-kadang pakai metode seperti ini juga perlu dalam pengajaran. Membuat contoh yang ekstrim, yang mustahil supaya makin nancep di hati. Misalnya Anda dari dulu udah lama bertahun-tahun Anda membuat contoh dalam masalah toharoh, ikin itu kecebur di septic tank. Iya gak? Tapi beliau sampai sekarang ingat dan mengenang kejadian, atau bukan kejadian, mengenang contoh itu. Kita kadang-kadang perlu contoh yang ekstrim dan metafora yang sangat ironis supaya orang itu makin termotivasi untuk mengingat atau melakukannya. Itu maksudnya Mas, Pak. Nah gitu. Ada lagi jemaah yang mau bertanya? Atau cukup insyaallah? Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi